konsep untuk itu. Baik, Mas Anton, kita tahan dulu. Kita akan melihat di sini ada Anies Baswedan yang akan memberikan keterangan. Alhamdulillah, kita tentu baca, konsultasi, diskusi, kemudian apalagi ya itu aja sebetulnya. Terus istirahat yang cukup. Kemudian bismillah, nanti insya Allah kita tukar pikiran. Tema ini adalah tema tentang Indonesia dan bagaimana posisi kita di dunia. Terus bagaimana kita memastikan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tema yang sangat mendasar, sangat penting buat Indonesia. Jadi kami senang sekali bisa bersiap untuk diskusi ini. Mudah-mudahan diskusinya seru. Ada yang didalami nggak sih Pak dalam materi debat kali ini untuk Bapak sendiri? Isu luar negeri, globalisasi, hubungan internasional, banyak yang bilang Pak Anies itu sangat menguasai karena Bapak aktif pembicara panelis internasional selain lama di Amerika. Apa komentar Bapak? Ya, kebetulan ketika kami bertugas di Jakarta pun aktif di dalam forum-forum global. Jadi kami selama ini banyak terlibat di dalam pertemuan-pertemuan gubernur, wali kota sedunia. Saya sempat bertugas di dalam asosiasi kota besar dunia namanya C40 sebagai wakil ketua steering committee. Ketuanya adalah wali kota London, Bapak Sadiq Khan. Wakilnya adalah gubernur DKI Jakarta dan gubernur Tokyo. Dan di situ kita membahas arah kebijakan untuk kota-kota besar sedunia. Nah, ketika itu dikerjakan, maka pengalaman Jakarta, pengetahuan masyarakat Jakarta, transformasi Jakarta itu menjadi bahan untuk kota-kota besar dunia lainnya untuk belajar. Begitu juga dengan kita ikut mengambil pengalaman negara-negara lain. Jadi ketika berbicara tentang tataran global, maka Indonesia sudah seharusnya bukan sebagai penonton saja, tapi hadir ikut mewarnai. Dan itulah sesungguhnya Indonesia dari dulu ya begitu. Para pendiri republik ini bukan saja pribadi-pribadi yang dihormati di dalam negeri, tapi juga pribadi-pribadi yang namanya jadi rujukan di Asia, namanya jadi rujukan di dunia. Jadi diskusi nanti tentu seru, apalagi tema ini sekarang sedang banyak jadi perhatian ya, dengan tema-tema dari mulai persoalan di Eropa, persoalan di Timur Tengah, sampai di Asia Tenggara. Pak, salah satu agenda Pak Jogi kan menyampaikan, Pak Anies tadi kan ada 125 purnawirawan yang ikut juga membantu begitu. Nah, tanggapannya seperti apa dan masukan-masukan apa saja begitu Pak ini? Ya, terima kasih sekali para purnawirawan itu memberikan masukan atas apa yang selama ini terjadi dan bagaimana improvement atau perbaikan harus dilakukan. Tapi detailnya tentu saya nggak bisa cerita di sini ya. Tapi bersyukur saya dapat masukan. Salah satu keturunan misi ketujuh Bapak di visi misi kan ada salah satu itu poinnya adalah mewujudkan profesionalitas TNI. Kalau kita lihat di belakang ada fenomena TNI yang kemudian memukuli relawan. Bapak melihat ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki Pak? Ya, kita ingin agar seluruh unsur pertahanan kita itu profesional, disiplin, dan bila ada perilaku yang tidak sesuai, kita kan tidak mungkin juga selalu berharap 100% sempurna. Selalu saja ada kejadian 1, 2, nah begitu ada kejadian, maka pendisiplinan menjadi penting. Karena dengan adanya pendisiplinan itu pesan bagi semua, jangan hal itu berulang dan jangan yang lain mengerjakan. Apakah ada pesan khusus dari Ibunda Bapak, Prof. Alia, untuk debat nanti malam? Ya, saya tadi barusan selesai pamit sama Ibu dan didoakan khusus. Jadi doa dari Ibu itu selalu bekal utama dan bekal itu saya minta tiap hari. Jadi setiap sebelum berangkat kegiatan apapun saya minta bekal doa dari Ibu. Pak Anies mungkin menanggapi terkait dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Prabowo beberapa saat lalu dan juga hari ini kepada Menteri Perdagangan Zulhas gitu Pak. Tanggapannya seperti apa nih Pak? Itu apa ya, presiden dengan menteri berjumpa itu hal yang normal-normal saja. Walaupun di momen persiapan debat begitu? Iya, dan bagi saya ya bagi saya itu biasa saja. Bagi saya ini yang penting begini, pada saat debat ini kesempatan bagi rakyat untuk melihat cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara menyampaikan,
Seperti kalau ada acara desak Anies, kenapa kami memilih untuk melakukan desak Anies? Kenapa kita memilih untuk dialog-dialog selama ini? Karena kami ingin rakyat Indonesia dihormati. Itu cara kami menghormati rakyat. Mereka akan memilih orang bukan sekedar menentukan foto siapa yang akan dipasang di ruang kelas. Foto siapa yang akan dipasang di kantor-kantor. Kalau itu cukup pasang baliho aja, nanti pilih mana yang kira-kira paling pas kalau dipasang di ruang kelas. Mana yang paling pas kalau dipasang di kantor-kantor, maka itu pasang baliho aja cukup. Tapi ini yang mau dipilih itu orang yang akan nanti ambil keputusan atas nama seluruh rakyat Indonesia. Karena dia akan diberi tugas mengambil keputusan atas seluruh rakyat Indonesia. Atas nama itu, maka rakyat Indonesia harus bisa punya akses cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, nilai-nilai yang dipegang, etika yang dipegang. Itulah sebabnya kami memilih berdialog. Dengan begitu, rakyat akan bisa merasakan berapa persen saya sama dengan calon nomor 1 Anies. Tidak mungkin 100%. Mungkin ada yang merasa saya samanya 40%, saya lamanya 70%, saya samanya 90%. Dari situ mereka ambil keputusan. Tapi kalau tidak ada dialog, rakyat tidak tahu berapa banyak saya sama dengan dia, berapa banyak saya setuju dengan dia. Lalu akhirnya mengambil pilihan tidak berdasarkan apa yang nanti bisa dia putuskan, tapi semata-mata berdasarkan citra yang diciptakan lewat visual, lewat audio. Nah, kami ingin menghargai rakyat dengan dialog. Nah, debat seperti nanti adalah juga kesempatan, semua debat itu kesempatan untuk rakyat menilai mana yang menggunakan cara-cara yang teknis, mana yang substantif, mana yang pakai singkatan, mana yang pakai substansi, mana yang pakai macam-macam lah. Di situ kan rakyat bisa menilai. Pak, tapi soal Pak Zulhas secara terbuka menyebutkan bahwa ada penjabaran soal koalisi ke Pak Jokowi, termasuk soal kunjungan Pak Prabowo dan Gibran ke daerah-daerah. Artinya sudah menyentuh ranah kampanye dalam hal ini. Ya biarlah rakyat nanti menilai. Biarkan rakyat menilai. Bagi kami, perubahan adalah termasuk diantaranya mengembalikan marwah kehidupan bernegara. Bahwa presiden berada di atas semua kekuatan. Bahwa presiden itu menjaga etika bernegara. Presiden menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan keluarga, di atas kepentingan kelompok. Dan itu adalah bagian dari gagasan perubahan. Jadi kita tidak ingin kehidupan bernegara kita turun derajatnya menjadi negara yang politiking, negara yang sekedar mementingkan kepentingan-kepentingan kecil, tapi negara yang menjaga kepentingan besar. Dan itulah sebabnya kita mau perubahan, mengembalikan itu semua. Cukup ya? Pemilu luar negeri kan dimulai lebih cepat dari di sini Pak. Sekitar 1,7 juta itu pemilu luar negeri dapat melakukan pemilu itu Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Karena kan ini pemilu luar negeri, pemilu itu akan dilaksanakan mulai Ya, Januari memang ini. setiap pemilu begitu. Baik, itu tadi Anies Baswedan masih memberikan keterangannya terkait dengan persiapan debat yang akan berlangsung nanti malam. Walaupun begitu, tadi kita juga sudah sama-sama mendengar ya Mas